Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Adil. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan terkait beberapa pertanyaan teman-teman warga masyarakat Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan bagaimana sih cara melaporkan ketika memiliki gejala COVID-19. Jadi begini, ketika rekan-rekan sekalian memiliki gejala COVID-19 seperti flu, batuk, demam, kemudian mual. Nah, ini bisa langsung dilaporkan ke call center Puskesmas Daruba untuk segera kami tidak lanjuti. Karena memang ada beberapa teman-teman yang sangat khawatir terhadap kesehatan dirinya karena mungkin sudah melihat informasi di media terkait tanda-tanda atau gejala yang mengarah ke COVID-19. Nah, untuk itu tidak perlu khawatir, teman-teman sekalian silahkan menghubungi call center Puskesmas Daruba yang sudah kami sebarkan di beberapa waktu yang lalu. Tapi melalui media ini silahkan teman-teman catat nomor telepon call center Puskesmas Daruba untuk melaporkan ataupun menanyakan terkait penanganan COVID-19 yang ada di wilayah kerja Puskesmas Daruba. Oke, dicatat nomornya 0821 900 76232. Jadi bisa melalui media WhatsApp ataupun SMS ke nomor tersebut. Nah, bagaimana untuk yang sudah terkonfirmasi positif? Nah, jadi teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif dari pemerintah Kabupaten Pulau Morotai itu memiliki program 7 pelaksanaan percepatan pengendalian COVID-19. Nah, jadi ada 7 hal yang disiapkan oleh pemerintah daerah kita dalam rangka menangani masalah COVID-19 ini. Nah, jadi salah satunya adalah teman-teman yang sudah terkonfirmasi positif itu akan dilakukan kunjungan rumah oleh tim medis. Jadi tim kami di Satgas akan mengunjungi teman-teman untuk mengecek kondisi kesehatan, kemudian memberikan obat, dan yang melakukan isolasi mandiri akan ditempelkan stiker. Jadi stiker itu akan ditempel di depan rumah teman-teman sekalian yang bertuliskan di dalam rumah tersebut sedang dalam pengawasan Satgas. Jadi bagi warga masyarakat yang melihat rumah yang tertempel stiker tersebut, berarti di dalam rumah tersebut ada yang masih positif, terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kapan stikernya dicabut? Jadi stikernya dicabut nanti oleh tim Satgas kembali. Jadi ketika kami periksa, sudah tidak ada gejala lagi, kemudian di swab kembali pada hari ke-14. Nah, jika hasilnya negatif, maka stikernya akan dilepas dan akan dibuatkan surat selesai isolasi mandiri. Nah, berarti dinyatakan sembuh, silakan beraktivitas kembali di luar. Nah, kemudian selain tempel stiker, bagi masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif ini, pemerintah daerah akan memberikan bantuan sembako. Jadi bantuan sembako akan diberikan untuk warga masyarakat yang terkonfirmasi positif. Nanti akan dibawa langsung oleh tim Satgas. Jadi tim Satgas ini terdiri dari tim kesehatan, TNI, Polri, kemudian dari pihak Pemda, bisa Satpol PP ataupun dari kecamatan setempat. Nah, kami akan turun bersama-sama membawa dan memberikan bantuan tersebut. Jadi yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, keluarganya pun kami harapkan untuk tidak beraktivitas di luar dan akan dilakukan pemeriksaan bagi keluarganya yang dalam lingkungan rumahnya itu akan kami periksa, akan kami swab juga, dan nantinya akan diinformasikan kembali terkait hasil PCR-nya. Nah, langkah-langkah ini yang kita ambil pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk bagaimana kita bisa menghilangkan atau mempercepat pengendalian COVID-19. Nah, bagaimana dengan vaksin? Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri di Kabupaten Pulau Morotai saat ini masih sementara berlangsung. Jadi kita akan fokus untuk memvaksin seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi sasaran vaksinasi. Usianya berapa untuk vaksinasi? Jadi usia 12 tahun ke atas. Nah, kemudian yang lansia juga 60 tahun ke atas itu bisa divaksinasi. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau saya memiliki penyakit ini, penyakit itu, penyakit gula, penyakit tensi darah tinggi? Nah, jadi bagi warga masyarakat tidak usah takut, karena pada saat akan melaksanakan vaksinasi, tim medis akan men-screening, menseleksi apakah teman-teman atau warga semuanya itu bisa lanjut vaksinasi atau tidak. Nah, jadi diperiksa dulu, tidak langsung serta-merta disuntik. Jadi semuanya diperiksa kesehatannya. Nah, kalau memang hasilnya bagus,
dilanjutkan dengan vaksinasi. Jadi ayo vaksinasi, tidak usah takut untuk melakukan vaksinasi. Ada banyak orang yang setelah melakukan vaksinasi dan alhamdulillah sampai sekarang itu tidak memiliki gejala apa-apa. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah divaksin? Apakah masih bisa kena COVID-19? Karena itu ada yang sudah divaksin tapi masih kena COVID-19, masih positif. Nah, jadi vaksin ini bukan menghentikan, tidak menghentikan penularan, ya, tidak menghentikan penularan. Jadi, vaksin yang disuntikan ke kita adalah untuk memproteksi tubuh kita. Bagaimana tubuh kita bisa mengenali virus yang masuk ini, kemudian dilawan bersama-sama dengan antibodi kita. Ya, jadi bukan untuk menghalangi, tapi untuk memproteksi diri kita. Nah, insya Allah setelah divaksin, gejalanya pun tidak berat, tidak seperti orang-orang yang belum divaksin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah 60 tahun ke atas, yuk vaksin. Anak-anak muda, ayo vaksin. Karena melalui vaksinasi ini, jika sudah 80% masyarakat Indonesia yang telah divaksin, maka kita insya Allah bisa keluar dari pandemi. Nah, teman-teman lihat nggak yang acara Euro sepak bola? Nah, di situ kan teman-teman bisa melihat di televisi, orang-orang pada nggak pakai masker semua lagi. Ya, kenapa mereka nggak pakai masker? Itu karena capaian vaksinasinya sudah di atas 80%. Dan tidak ada lagi transmisi lokal perpindahan-perpindahan. Nah, kita belum bisa seperti itu. Kita harus masih patuh protokol kesehatan, harus memakai masker karena masih terjadi transmisi lokal yang berada di lokasi kita masing-masing. Nah, untuk itu, teman-teman, saya mengajak semua, ayo vaksinasi dan jangan lupa sampai saat ini harus tetap menggunakan masker, ya. Saya tidak menggunakan masker karena di ruangan saya ini saya sendiri, tidak ditemani oleh siapapun. Oke. Nanti berikutnya di video-video berikutnya teman-teman silakan saksikan, saya akan mengupdate terus informasi-informasi terbaru terkait dengan vaksinasi ataupun terkait dengan COVID-19. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.